Tanah Maluku milik putra-putri Maluku, tanah Papua milik putra-putri Papua, tanah Nusa Tenggara milik putra-putri Nusa Tenggara, tanah Bali milik putra-putri Bali, tanah Madura milik putra-putri Madura, Nusantara milik putra-putri Nusantara. Tanah Nusantara bukan milik Aulia Darin. Tanah Nusantara bukanlah Bintu Darin, tapi tanah Nusantara adalah dan akan selamanya menjadi milik putra-putri Indonesia. Siapapun orang yang akan berusaha merebutnya dari tangan putra-putri Indonesia, maka dia akan menghadapi laskar-laskar sabilillah, dia akan menghadapi pasukan Banser Nahdlatul Ulama, dia akan menghadapi Tentara Nasional Indonesia, dia akan menghadapi kepolisian Republik Indonesia. Saudara sekalian, lagi-lagi Kiai Haji Amiruddin Usman Al-Bantani menunjukkan keilmuan sejarahnya yang luar biasa, saudara sekalian. Dan ini beliau sampaikan dan beliau buktikan di haulnya Ki Ageng Wonosobo. Jadi beliau dengan gamblangnya ya menyebutkan secara urut bagaimana silsilah atau sejarah daripada Ki Ageng Wonosobo ini, saudara sekalian. Dan banyak hal yang disampaikan oleh Kiai Haji Amiruddin, tentunya dengan berapi-api ya, saudara sekalian. Dan bisa kita bilang bahwasanya Wonosobo digoncangkan oleh Kiai Haji Amiruddin Usman Al-Bantani. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Panembahan Senopati bin Nyai Sabina bin Ki Ageng Sobo bin Ki Ageng Pandanarang bin Ki Ageng Wonosobo. Orang Jogja kalau ada orang Wonosobo lewat hormat. Syuk, begitu. Kenapa? Kakeknya orang Wonosobo. Orang Banten, kerajaan Banten, Sultan-Sultan Banten. Kenal pahlawan nasional Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa bin Sultan Abdul Ma'ali Ahmad bin Sultan Abdul Mafahir bin Nyai Ratu Wonogiri bin Pangeran Arya Rangga Singasari bin Nyai Sabina bin Ki Ageng Sobo bin Ki Ageng Pandanarang bin Ki Ageng Wonosobo. Pahlawan nasional dari Banten Sultan Ageng Tirtayasa, juga neneknya, kakeknya orang Wonosobo. Lalu siapa Ki Ageng Wonosobo? Ki Ageng Wonosobo adalah bin Bondan Kejawan bin Prabu Majapahit Kertabumi. Jadi ini adalah kemenakan dari Raden Patah Demak, pendiri Kesultanan Demak. Gak macem-macem ini orang Wonosobo ini, Bapak Yasin Yusuf. Maka tidaklah terlalu muluk-muluk, tidaklah terlalu berlebihan. Kalau pada hari ulang tahun Wonosobo yang ke-201 yang akan datang, maka diselenggarakan pula haul Wonosobo, yaitu menghauli Ki Ageng Wonosobo dan seluruh pahlawan-pahlawan penyebar-penyebar agama Islam yang ada di Kabupaten Wonosobo. Mari kita pawai mulai dari makam Ki Ageng Wonosobo sampai alun-alun. Kalau tadi dari alun-alun sampai Ki Ageng Wonosobo, tahun depan diselenggarakan oleh Nahdlatul Ulama, oleh Jatman, oleh PWILS, bekerja sama dengan Bupati Kabupaten Wonosobo. Acaranya besar-besaran. Lurah yang tidak hadir acara haul Wonosobo pecat. Betul. Lurah jadi pecat, apalagi RT. Pecat RT yang nggak mau datang. Setiap RT harus datang membawa 40 keluarga. Datang biar apa? Adakan acara inti di suatu hari, sebelumnya acara pasar murah, kemudian ada acara kebudayaan seperti tadi. Anak-anak Pagar Nusa yang masih muda, pendekar-pendekar kita, pantas di Banten ada debus, ternyata di kampung kakeknya ada debus juga. Alhamdulillah. Siapa lagi yang mau menjaga nama besar kita, nama besar daerah kita,
nama besar leluhur kita, kecuali kita sendiri yang menjaga dan memuliakannya. Kenapa? Karena beliau-beliau memang orang yang pantas dihormati, betul? Mereka leluhur-leluhur kita, orang-orang besar yang memang selayaknya dihormati. Kita bisa menghadap kiblat hari ini untuk sholat 5 waktu. Karena siapa? Karena leluhur-leluhur kita yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, di tanah Jawa Timur, di tanah Wonosobo ini. Jika bukan mereka, hari ini mungkin kita belum mengenal Allah. Mungkin hari ini kita belum mengenal nama Muhammad kekasih kita. Kita belum mengenal rukun iman dan rukun Islam. Kita belum mengenal Al-Quran. Tetapi berkah para penyebar agama Islam yang diantaranya yang paling utama di Wonosobo ini adalah Ki Ageng Wonosobo. Maka hari ini walau panas terik pada hari ini, tapi tidaklah menjadikan semangat kita untuk hadir sampai 12:30 pada siang hari ini dengan panas yang luar biasa, tidak menggeser putra putri Wonosobo untuk menghadiri acara haul Wonosobo pada hari ini. Alhamdulillah, Allah mudah-mudahan dengan acara ini akan menyirami kita dengan anugerah keberkahan. Keberkahan bagi tanah kita Wonosobo, keberkahan bagi orang-orang yang hadir pada hari ini dalam acara haul Ki Ageng Wonosobo. Mudah-mudahan yang hamil, anaknya yang akan dilahirkan akan menjadi Presiden Republik Indonesia, akan menjadi Gubernur Jawa Timur, akan menjadi Kapolda Jatim, akan menjadi Kapolres Wonosobo, Bupati Wonosobo. Jadi ulama besar, ulama yang la yakhafuna laumata laim, yang tidak takut akan cacian-cacian orang yang mencaci jika harus berkata kebenaran. Kenapa? Ada orang-orang yang berilmu tetapi tidak berani berkata tentang kebenaran karena mereka takut akan cacian. Semua orang yang hari ini hidup mempunyai kesempatan yang sama akan ilmu pengetahuan. Karena semua manusia yang jumlahnya 8 miliar hari ini, itu semuanya berasal min abin wahidin wa ummin wahidah. Berasal dari ibu yang satu dan dari ayah yang satu. Ayah kita siapa? Nabi Adam. Ibu kita siapa? Siti Hawa. Semuanya manusia di atas dunia yang berjumlah 8 miliar ini mempunyai bapa yang satu, ibu yang satu. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, wala li ajamiyyin ala arabiyyin, wala li hamra'a ala bayda'a, wala li abyada ala ahmara, wala li ahmara ala abyada, illa bi taqwallah. Tidak ada kemuliaan orang Arab terhadap orang selain Arab. Tidak ada kemuliaan orang selain Arab mengalahkan orang-orang Arab. Tidaklah orang yang hitam lebih mulia daripada orang yang putih. Tidaklah orang yang putih lebih mulia daripada orang yang hitam. Tidaklah orang yang bule lebih mulia daripada orang yang sawo matang. Tidaklah orang yang sawo matang lebih mulia daripada orang yang bule. Illa bi taqwallah, kecuali dengan takwa kepada Allah. Kemuliaan manusia di sisi Allah bukan karena hartanya. Kemuliaan manusia di sisi Allah bukan karena keturunannya. Betul. Kemuliaan manusia di sisi Allah bukan karena pangkatnya, tapi kemuliaan manusia di sisi Allah adalah karena takwanya. Inna akramakum indallah atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu, wahai para banser, wahai para kesatria PWILS, bukanlah yang ototnya paling besar, bukan yang warna daripada pecinya paling merah, tapi yang takwanya paling tinggi di hadapan Allah. Ibu-ibu jangan merasa lebih cantik dari yang lainnya, kemudian merasa lebih mulia dari yang lainnya. Betul?
Bapak-bapak jangan merasa yang paling banyak istrinya lebih mulia dari yang lainnya. Tujuh ibu-ibu? Bu, yang paling mulia yang istrinya satu apa yang istrinya dua? Yang istrinya satu. Ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil ma'na. Tambahnya sebuah bangunan itu menunjukkan tambahnya isinya. Masa iya yang satu lebih hebat dari yang dua? Itu namanya ibu-ibu matematiknya nggak lulus. Di mana-mana coba saya tanya nih, satu dengan dua lebih banyak mana? Kalau kita punya duit yang 10.000 dengan 100.000, milih yang mana? 100.000. Banyakan mana? Berarti yang banyak lebih mul. Setuju? Enggak juga. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bumi Wonosobo yang tercinta ini telah melahirkan berbagai macam sejarah dan peradaban manusia yang kemudian dibawa oleh anak cucu Ki Ageng Wonosobo ke seluruh tanah Jawa, menyebarkan Islam penuh kasih, penuh rahmat, saling hormat menghormati, saling menjaga nilai-nilai jiwa. Betul? Inilah akhlak orang Jawa dari zaman dulu. Inilah akhlak orang Jawa yang diturunkan kepada kita hari ini, dan kita akan menjaga itu sampai kapanpun juga. Tanah Jawa ini milik anak dan putri Jawa. Tanah Sumatera adalah milik putra putri Sumatera. Tanah Sulawesi adalah milik putra putri Sulawesi. Tanah Kalimantan milik putra putri Kalimantan. Tanah Maluku milik putra putri Maluku. Tanah Papua milik putra putri Papua. Tanah Nusa Tenggara milik putra putri Nusa Tenggara. Tanah Bali milik putra putri Bali. Tanah Madura milik putra putri Madura. Nusantara milik putra putri Nusantara. Tanah Nusantara bukan milik Aulia Darin. Tanah Nusantara bukanlah bintu Darin, tapi tanah Nusantara adalah dan akan selamanya menjadi milik putra putri Indonesia. Siapapun orang yang akan berusaha merebutnya dari tangan putra putri Indonesia, maka dia akan menghadapi laskar-laskar sabilillah, dia akan menghadapi pasukan Banser Nahdlatul Ulama, dia akan menghadapi Tentara Nasional Indonesia, dia akan menghadapi kepolisian Republik Indonesia. Tidak akan pernah sejengkal pun tanah warisan daripada nenek moyang kita akan diberikan secara gratis pada siapapun, kecuali kami putra putri Indonesia seluruhnya sudah tergeletak menjadi syahid. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami thariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke saudara sekalian, itu ya tadi yang disampaikan oleh Kiai Haji Amuruddin Usman Abantani. Dan jadi kalau kita melihat ya atau mendengar apa yang beliau sampaikan, ini tentunya mengajarkan kita ya. Kalau saya dari 12 menit atau 11 menit video yang tadi saudara sekalian, saya mengambil kesimpulan bahwasanya Kiai Haji Amuruddin Usman Abantani mengajarkan kita bahwasanya para leluhur kita adalah orang-orang hebat. Bagaimana Ki Ageng Wonosobo luar biasa di dalam memperjuangkan daripada Islam ini sendiri, dan bagaimana Ki Haji Amuruddin Usman Al-Bantani sekali lagi saudara sekalian tahan terhadap caci makian. Tentunya kalau bukan orang sembarangan ya, kalau tidak semua orang bisa seperti Ki Haji Amuruddin Usman. Nah jadi kalau kita melihat bagaimana Kelan Ba'alwi dan para kibinnya saudara sekalian, kalau kita melihat ya bagaimana dicaci maki, dikatakan Ki Haji Amuruddin itu sebagai pemecah belah umat. Namun apa balasan dari Ki Haji Imad saudara sekalian? Apakah pernah Ki Haji Amuruddin membalas caci maki dengan mereka ini adalah orang-orang ini itu ini? Tidak. Bahkan yang jelas-jelas memanggil Ki Haji Amuruddin dengan Imad dan sebagainya itu Tengku Kori saudara sekalian. Coba lihat bagaimana dia
apa ya, bisa kita bilang mengolok-olok ya Ki Haji Ahmaduddin, tapi apa balasan dari Ki Haji Ahmaduddin? Apakah beliau balik mengolok-olok? Tidak, saudara sekalian, tidak sama sekali. Bahkan Ki Haji Ahmaduddin dengan jelas bahwasanya Tengku Kori kalau mau bergabung dengan Pak Alwi cocok, silahkan. Ya tentunya beliau mengatakan itu ketika kita mengetahui fakta sebenarnya ya. Kalau saya bisa pernah mendengar dari Gus Jazuli itu bahwasanya banyak hal yang apa ya, tidak mungkin ini pribadi seseorang ya. Namun ya mungkin itu ya tidak patut untuk apa ya, untuk diumbar ke publik ya saudara sekalian. Dan bagaimana Tengku Kori juga dawir lain sebagainya, dan itu sangat gamblang sekali diceritakan oleh Gus Jazuli yang mengalami langsung, yang diceritakan langsung oleh orang yang didawir ya saudara sekalian. Dan satu hal yang menarik yang disampaikan oleh Ki Haji Ahmaduddin ya saudara sekalian, yaitu bagaimana kita ya sebagai warga negara Republik Indonesia atau warga Nusantara ini saudara sekalian, jangan sekali-kali kalah keagungan atau kalah kebanggaan kita terhadap orang-orang yang tidak jelas asal usulnya saudara sekalian, terhadap orang-orang yang eh, kurang minim daripada bukti sejarah dia mendirikan bangsa, sejarah dia berjuang daripada memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lalu kemudian datang orang-orang yang mengagungkan leluhur mereka. Lalu kemudian kita percaya saja dan kita melupakan bagaimana jasa para pahlawan kita yang asli Nusantara ini, saudara sekalian. Bahkan mereka menganggap bahwasanya Jawa, Aulia Tarib, Jawa, apa ya, tanah Jawa adalah milik Aulia Tarim, saudara sekalian. Dan ini sekali lagi, saudara sekalian, statement yang apa ya, statement yang sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Kenapa? Karena memang kalau sekarang ini masih banyak ya kiai-kiai NU yang masih sadar, masih banyak gus-gus yang masih sadar ya akan seperti ini, statement seperti ini. Tapi kita lihat 100 tahun yang akan datang. Apa yang akan terjadi, saudara sekalian? Kalau ini statement ini tidak digubris atau tidak diviralkan sebagai statement yang berbahaya, saudara sekalian, maka ini lambat laun akan menjadi kebenaran. Bagaimana seorang tokoh ya orientalis yang mengatakan bahwasanya eh, kebohongan yang diulang-ulang itu akan menjadi sebuah kebenaran. Kurang lebih seperti itulah salah satu daripada orang kepercayaan Hitler dulu ya saudara sekalian. Ya mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat saudara sekalian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.